Tapi kalau Anda mau ada improvement yang signifikan di 2022, nah maka dari itu harus start strong, ya. Kita dengarkan bersama-sama ngobrol pagi hari ini bersama dengan Pak James. Let's get the rock gitu ya. We start 2022, we start 2022 ya, with get strong ya, dengan start strong. Dan pagi hari ini kami mengajak Anda semuanya yang masih agak lemas-lemas ya, ngebayangin gimana nih gitu ya, dapetin energinya bersama-sama dengan Pak James. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija yang mengajak Anda pagi hari ini untuk menyimak obrolan bersama dengan Pak James supaya kita bisa start strong ya. Bukan semata-mata larinya cepat, tetapi kemudian punya pemikiran, punya konsep, dan kemudian punya goals yang kuat untuk kita capai di tahun 2022. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Ola, selamat pagi smart listener. Senang sekali jumpa. Segar ya Ola ya. Yes. Pagi. Semangat banget. Berasa sudah 2022 nih kalau lihat penampilannya Pak James di belakang itu. Yes. Oke, Siap-siap Pak James. Selalu setiap tahun kan kita punya resolusi dan kemudian sebelum akhir tahun kita punya yang namanya review gitu ya. Ini udah sampai mana sih, sudah tercapai apa belum dan sebagainya. Berulang seperti itu di dalam setiap level kehidupan kita. Tetapi yang berbeda adalah kan memasuki kita sebuah tahun atau sesuatu yang baru ini kan perlu dengan aura yang berbeda. Nah, pagi hari ini dengan start strong itu menurut Pak James itu akan bisa mengubah aura. Pertanyaannya ini mungkin perlu diingatkan kepada smart listener. Apa itu start strong dan why start strong begitu? Pak James, mohon dijelaskan kepada smart listener. Oke, saya mulai dari why dulu ya Ola ya. Yes. Why, kenapa begitu penting buat start strong? Sebenarnya kalau nggak start strong juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya, kalau kita hanya mau mencapai hasil di tahun 2022, capai hasil yang mirip-mirip dengan tahun 2021, ya sudah, apa yang kita kerjakan di tahun 2021 kita ulangi di tahun 2022 ya. Kalau kita hanya repeat apa yang kita lakukan di tahun 2022, besar kemungkinan hasil 22 sama dengan mirip-mirip dengan hasil 21 lah ya. Dan kalau Anda memang dasarnya sudah puas dengan hasil 21 dan tidak punya bercita-cita besar, ya udah nggak usah start strong gitu loh ya. Tapi kalau Anda mau ada improvement yang signifikan di 2022, nah maka dari itu harus start strong ya. Satu. Jadi why start strong? Jika Anda ingin ada hasil yang berbeda secara signifikan di 2022 dibandingkan dengan 2021. Itu alasan pertama. Oke. Alasan kedua, kalau kita ada bisnis misalnya dan kita start strong, berarti umumnya kita akan lebih maju, lebih curi start daripada kompetitor Ola. Ya, karena Ola juga tahu ya banyak perusahaan tidak start strong ya, Januari masih ya kayak baru bangun tidur gitu ya, baru ototnya mulai hangat pada Februari Maret gitu loh. Jadi kalau kita start strong dari Januari, kita udah curi start kan ya. Dan karena kompetitor relatif lebih lemas di Januari Februari belum ngegaspol ya. Jadi kalau kita start strong dan hasilnya bagus, otomatis tim kita lebih confident kan. Awal-awal tahun aja udah capai hasil kayak gini. Nah, jadi confidence-nya dan momentum itu akan bawa kita sepanjang tahun, at least sampai ke pertengahan tahun lah ya. Dan alasan terakhir yang cukup penting juga adalah dengan kondisi pandemik seperti ini ya, moga-moga semua lancar-lancar aja, tetapi just in case di pertengahan tahun ada sesuatu lagi, kalau kita start strong minimal kan sudah ada cadangan Ola. Betul. Ya, jadi itulah alasan-alasan kenapa pentingnya untuk start strong. Jadi skenario terburuk pun kita harus pikirkan ya. Kita juga tahu lah ya, nggak perlu kita tutup-tutupi bahwa Omicron itu sudah masuk juga atau ada kasusnya di Indonesia. So ya kalau kita nggak bikin skenario ya, plan A, plan B, bahkan sampai dengan plan D gitu ya Pak James, gimana kita bisa menggapai 2022? Nah,
Tetapi kemudian tadi Pak James kan mengatakan ya kalau nggak kepengen hasil yang berbeda ya udah nggak usah start strong lah ya. Iya. Santai-santai aja, Belanda masih jauh gitu kan. Nah, ini bagaimana meluruskan pandangan yang aduh Pak James jangan ngoyo-ngoyo deh gitu kayak mau ngejar apaan aja sih. Ini perusahaan kayaknya kayak yang kita dikasih gaji yang gede aja gitu ya, agresif banget sih gitu. Nah, bagaimana meluruskan pandangan ini Pak James, baik dari si pemilik perusahaan maupun juga tim atau karyawan yang bekerja di dalamnya? Oke, begini Ola, kalau perusahaan punya target untuk start strong, katakan ya, dan target start strong itu memerlukan kita semua ngegas, oke? Dan setiap bulan kita udah terima gaji nih. Iya, jadi oleh karena kita sudah terima gaji, berarti implisit dalam penerimaan gaji itu adalah kita akan lakukan yang terbaik supaya target perusahaan tercapai kan? Ya, itu aja prinsipnya. Begitu kita sudah terima pembayaran, apapun kondisinya harus kita wujudkan, gitu loh. Ya, jadi karena sudah terima pembayaran, ya, jadi itu sikap profesional lah. Nggak bisa bilang saya sudah terima pembayaran, tetapi saya mau santai-santai aja, saya nggak mau kejar target yang diberikan oleh perusahaan. Kan itu nggak profesional banget, betul kan ya? Jadi kalau Anda sudah terima fee-nya, alias Anda sudah terima honornya, Anda sudah terima salary-nya, berarti implisit dalam Anda menerima salary-nya adalah Anda sudah terima target yang diberikan oleh perusahaan. Anda sudah terima bahwa Anda menjalankan tugas Anda sebaik mungkin. Ya, kalau tidak, jadi nggak bisa terima, nggak boleh terima salary-nya, gitu loh. Ya, pindah ke tempat lain yang targetnya mungkin lebih santai. Ya, tapi mana bisa mau terima gaji, tapi nggak mau habis-habisan gitu loh. Ya, nggak profesional banget gitu. Ya, siap, baik. Kita sambung nanti bagaimana caranya how to start strong gitu ya. Apakah kemudian harus ada aba-aba, harus ada kick off begitu semacam seperti itu smart listener. Sabar sebentar kami jeda ya sambil Anda catat-catat perbincangan ini karena memang kalau ngobrol dengan Pak James itu 1 jam kurang loh. Jadi yang penting-penting segera dicatat ya.